Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast. Kali ini kita mencoba suasana baru. Pilkada 2024, 27 November. Nanti akan digelar. Pilkada bukan hanya yang harus menjadi perhatian kalangan tertentu, tapi semua pihak. Serentak ya? Dan itu serentak. Kali ini saya sudah bersama aktivis muda Banten. Beliau ini sangat populer. Ada Mahendra Septiansah. Selamat datang. Siap. Bung. Nah, kemudian satu lagi itu saya agak saru menyebutkan beliau pengamat, merangkap aktivis, merangkap pelawak. Bung Haji Ade Gogo. Kami menyebutnya Haji Bayan. Bang Ade. Beliau ini juga memiliki peran besar dan pengaruh besar lah di pilkada Terhadap keluarga. terhadap keluarganya. Om, tadi sepakat nggak bahwa saya menyampaikan pilkada menjadi apa ya yang harus kita perhatikan bersama, tidak hanya segelintir parpol misalkan atau hanya orang-orang elit tertentu, tapi kita sebagai masyarakat biasa juga memiliki kepedulian untuk memperhatikan itu. Bang Mahe gimana? Ya, kalau saya sih melihat pilkada sebagai sebuah hajatan politik ya. Tentunya kan dari pilkada inilah nanti lahir kepemimpinan di daerah. Ya tentunya jangan sampai pilkada ini memang hanya hegemoninya saja, hanya hingar-bingarnya saja, hanya ramainya saja, gaungnya saja, yang memang berefek kepada masyarakat. Tapi partisipasi aktif masyarakat itu juga harus terwadahi dengan adanya pilkada ini. Jangan sampai pilkada menjadi hajatannya partai atau elit politik, lantas hegemoninya itu hanya berefek pada terbelahnya masyarakat misalkan, karena mendukung A dan mendukung B, ditarik hanya pada kepentingan-kepentingan seperti itu. Tapi apa sebetulnya yang harus dirumuskan oleh calon kepemimpinan yang lahir dari pilkada ini kan justru dari partisipasi aktif kelompok masyarakat, baik itu kelompok anak muda ataupun kelompok non anak muda, kelompok berlatar belakang profesi tertentu ataupun ya kelompok yang ada di masyarakat lah, kelompok sosial yang ada di masyarakat. Saya kira partisipasi aktif ini juga menjadi penting untuk menjaga pilkada ini betul-betul nantinya melahirkan kepemimpinan yang memang kebijakannya, keputusan-keputusan politiknya itu relate dengan kondisi masyarakat hari ini. Saya kira itu sih. Optimis Bang Mahe bisa menghasilkan dalam sebuah pilkada ini, bisa menghasilkan nanti kepemimpinan yang kira-kira bisa membawa perubahan besar buat Provinsi Banten ya. Ya, kalau setiap ajang pilkada kadang-kadang saya berpikirnya menghambur-hamburkan uang, ujung-ujungnya nanti gitu-gitu aja. Nah. Ya, kalau saya standing opinion saya itu saya masih memiliki optimisme ya, bahwasanya dari pilkada ini bisa lahir kepemimpinan yang memang nantinya pro kepada rakyat. Tapi yang harus menjadi catatan adalah ya rakyat juga harus mau dan berinisiatif untuk berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif itu kan di sini tidak hanya menjadi bagian dari proses pemenangan kandidat, tapi juga mungkin bisa menghadirkan informasi-informasi pembanding lah terhadap kandidat yang ada misalkan. Karena keengganan melakukan hal-hal seperti itu yang biasanya akhirnya masyarakat hanya ya sudah, kita menerima menu yang disodorkan oleh partai politik saja kan, menunya A, menunya B, tanpa kita melakukan sebuah proses kajian, mencari informasi yang komprehensif tentang si A, tentang si B, atau ya sosok-sosok yang terlibat dalam pilkada. Saya kira ketika partisipasi aktif masyarakat
dalam pilkada ini juga mulai menjadi sebuah kebudayaan yang kita tumbuhkan, ya saya yakin siapapun yang berkontestasi di pilkada nantinya juga akan lebih aware, akan lebih melihat masyarakat tidak hanya sebagai elektoral yang suaranya dibutuhkan, tapi juga ada problem, ada persoalan-persoalan di kehidupan mereka yang harus didengar, harus diserap, yang itu nantinya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Oke. Nah, persoalannya kita belum tahu siapa sebenarnya yang akan kita pilih. Nah, ini kita harus dapat bocoran dari aktivis sosial. Saya meyakini orang ini paham banget siapa nanti yang akan kita pilih di pilkada. Bang Ade, siapa aja Bang nanti yang akan maju sampai ke tahapan pendaftaran KPU 29 Agustus mendatang? Dugaan saya tuh yang maju tuh yang dia udah ini nih, dia daftar ke Iya, KPU. siapa nanti yang akan daftar pasangannya? Bocoran dari langit siapa? Dua pasangan kan? Dua pasangan. Kayaknya. Sebut namanya? Waktu itu Airin ya, Airin sama yang belum deklarasi kan? ah, Kalau Bang Andre udah deklarasi ya? Androsoni Dimyati. Udah deklarasi ya? Terakhir 10 partai kan? 10 partai. Itu yang Jangan ragu, maksudnya harus tegas Bang Iya, informasinya. galak amat tuh, takut aja. Itu yang 10 partai, 2 partai Garuda. Itu emang dapat kursi dia. Enggak, Itu non parlemen. non parlemen. Itu yang satunya apa itu namanya? Prima, Prima. Itu partai siapa? Non parlemen juga. Kan parlemen juga. partai non parlemen. Itu dia 10 itu berikut 2 kan. Yang terakhir yang Kamis pekan kemarin kan. Nah, jadi Sepertinya. pasangan Andra Soni Dimyati. Satu lagi Jadi gini, saya mah belum bisa memastikan. Yang penting mah itu Bang Andranya itu pasti ya. Wakil yang belum pasti nih. begini Dimyati. Iya belum pasti belum. Kalau Bu Airin? Jadi maksud saya yang belum pasti itu apakah kemudian yang diangkut ke KPU itu Dimyati? Itu belum pasti, saya belum bisa memastikan. Kalau Bu Airin bisa jadi yang Keman. Andra Dimyati kan sedang ada yang mengupayakan kan? Enggak apa? Sedang ada yang mengupayakan. Nah, cuman Airin ini nih informasi sampai sore tadi. Jadi pertama informasi itu kemarin tuh hari Kamis ya? Hari Rabu ya? Rabu. Nah sampai malam ini belum berubah tuh. Jadi nama yang disodorkan itu seorang pejabat eselon 1 di kementerian yang kami dampingi. Jadi bukan Ade Sumardi yang disampaikan oleh kawan saya, bukan. Jadi apakah nanti dengan Ade Sumardi saya tidak akan memberikan kepastian itu karena tidak menerima nama Ade Sumardi enggak. Yang saya terima Airin akan dipasangkan dengan seorang pejabat eselon 1 laki-laki udah gitu. Sampai malam ini belum berubah. Karena memang kepastian itu baru dapat nanti setelah daftar resmi ke KPU. Gitu. Makanya apakah Bang Andra dengan Pak Dimyati saya nggak tahu. Cuman walaupun sekarang poster baliho menyebar berpasangan itu. Nih ada sandaran lah. Dulu waktu PDI Perjuangan tuh mencalonkan Rano, itu kelimpungan sampai 3 hari lagi belum ada pasangan. Sampai 3 hari lagi di tahun 2017. 17 ya? Karena Khairul Zaman itu ditolak. Yang kemudian mengambil Puan tentu kan salah seorang diantaranya kan, Pak Mbay kan. Terus pernah Lebak, semua partai sudah dibeli sama JB. Tinggal PKS waktu itu Sanuji mau berpasangan dengan siapa? Akhirnya kena juga. Jadi kotak kosong itu. Cecep Sumarno itu waktu itu batal maju kan karena dia verifikasi faktualnya kekurangan berapa ratus ribu. Dia maksudnya dia pertanyaan tadi apakah Andra dengan Pak Dimyati ya nggak tahu saya. Nanti kepastiannya setelah mereka Kemudian daftar. apakah Airin sama Ade belum tahu juga, belum pasti juga. Belum pasti belum. Nanti apakah dengan Ade ya nggak tahu saya. Cuman kalau nama terakhir yang saya terima kemarin sampai hari ini belum berubah. Yang akan dipasang oleh Airin adalah seorang pejabat eselon 1 di kementerian. Nah, cuman nih Golkar ini dengan PDIP, terutama PDIP menunggu situasi
di dalam internal tubuh Golkar. Kalau pandangan Bang Mahe sendiri gimana Bang terkait analisa Bang Ade tadi ya? Apakah ya saya setuju semuanya berbicara belum ketidakpastian. Analisa barangkali Bang Mahe punya analisa berbeda. Ya kalau saya sih melihat memang kepastian siapa berpasangan dengan siapa itu pasti saat pendaftaran. Ya. Tapi kan hari ini pasti konsolidasi, pertemuan, lobby-lobby politik kan terus berjalan lah pastinya. Dan sudah ada satu kubu yang mendeklarasikan diri kan sudah berpasangan. Sebut saja. Yaitu Pak Androsoni dan Pak Dimyati. Dan juga salah satu elit Partai Gerindra yaitu Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian, itu kan juga terakhir statement di media adalah kalaupun ada kubu partai politik lain yang mau bergabung ke gerbong koalisi Banten Maju, ya mereka menamakannya koalisi Banten Maju, itu tidak merubah pasangan itu. Artinya Androsoni dan Dimyati, bahasa Pak Dasko kan akan berlayar. Artinya berlayar ini mendaftar ke KPU. Nah, terkait dengan Airin dan Ade Sumardi, kalaupun memang isunya sudah sangat santer, tapi juga kondisi di lapangannya kan rencana deklarasinya terus mundur ya. Dari tanggal 14. Ya, informasi deklarasi mereka itu kan sebetulnya sudah ada di ruang publik itu dari akhir Juli lah. Di 27 atau 28 Juli bergeser sampai yang paling terakhir adalah 14 Agustus katanya mau mendeklarasikan diri. Tapi kan ternyata 14 Agustus kemarin kita melihat belum ada deklarasi dari Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Ya mungkin memang saat ini kalau saya melihat justru yang belum solid, yang belum utuh untuk mengeluarkan rekomendasi itu justru saya melihat di Partai Golkarnya, kalau saya melihat gitu, di Partai Golkarnya. Karena kalau PDI saya kira mereka sudah siap lah untuk mengeluarkan rekomendasi. Golkar se-Indonesia belum ya? Kalau se-Indonesia sih sudah. Kalau se-Indonesia sudah. Nah, saya melihat justru hari ini ya Golkar yang suasana kebatinannya lah ya, suasana kebatinannya belum mau untuk segera merekomendasikan Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Kalau PDIP-nya saya lihat cenderung lebih siap. Tapi karena mereka ada di posisi wagub, saya kira kan menjadi hal yang tidak lucu nantinya kalau mereka mengeluarkan rekomendasi duluan dan ternyata Golkarnya tidak mengeluarkan. Jadi, itu menjadi hal yang lucu kan. Rapimnas Partai Golkar ya, apa Rapimnas ya? Munas yang luar biasa ini kan sedang Munaslup ya. Diarahkan percepat. Betul. Ini kalau Bahlil yang terpilih, ini tidak menutup kemungkinan loh. Golkar koalisi dengan jadi partai pendukung Andrea Dimyati bisa jadi. Kalau Bahlil yang jadi, Dikim. Bisa jadi. Kalau melihat dari desakan itu kan. Ternyata artinya kan gini Bang, kita sebagai orang yang di daerah itu sepertinya kan pusat semua bermain peranan gitu ya, dalam kondisi politik ini. Abang melihat itu gimana Bang? Maksudnya sebegitu rumit ternyata partai mempersiapkan 2 orang saja untuk maju di pencalonan pilkada yang akan disodorkan ke masyarakat. Begitu sulitnya sampai gonta ganti. Bang, gimana tuh Bang Ade? Padahal masyarakat nanti satu hari doang menentukan pilihan dan selesai. Karena memang kalau kita dilihat secara makro, ada beberapa proyek strategis nasional. Itu diantaranya proyek swasta nih, dimasukkan ke dalam PSN. Maksudnya barangkali ada sangkut pautnya juga, karena biasanya kepentingan pemerintah pusat juga kan harusnya klub dengan di daerah. Apakah ada kekhawatiran Golkar kalau tidak diambil alih nahkodanya oleh yang nyekrup dan pemerintah mengganggu PIK 2 kan rencana PIK 2 ini kemudian menjadi PIK 2 sebenarnya sampai PIK 10 itu sampai ke semen menjadi kesempatan di PIK 2 aja. Apakah itu apakah kemudian akan mengoprek strategis nasional yang ada di sumur nggak tahu saya juga gitu. Yang jelas
kenapa Airlangga mundur? Informasi terakhir kan dia tidak mau ditekan. Tidak mau ditekan. Terus yang jadi pertanyaan juga kita di daerah, kenapa Airlangga tertekan? Dia kan kimnya. Itu yang bikin bingung yang dari ini. Kenapa ini? Itu di waktu Pilpres mereka satu kabilah kan? Terus kenapa pecah bingung? Iya, kita dibikin bingung. Nah, Bang Mahe ini kan salah satu aktivis yang saya dari dulu mengamatinya mewarnai semua laman media, tukang demo lah. Betul. Ya kan? Nah, artinya pasti Melalui apa waktu itu? Melalui apa? Organ Saya di UMC. Jadi community. Sering lah mewarnai halaman-halaman media massa di zaman mahasiswa dulu. Nah, kemudian pasti punya kepedulian, perhatian khusus terhadap pilkada kan. Setiap aktivis punya perhatian. Barangkali analisa, kalau saya sodorkan misalkan analisa dari dua kandidat, dua pasangan calon tadi, kira-kira Bang Mahe cenderung arah pilkada ini siapa nanti yang akan lebih unggul gitu? Ya, atau dari analisa sendiri Bang Mahe punya gambaran apa terhadap dua pasangan? Biar masyarakat juga ada tercerahkan lah informasi-informasi itu. Iya, kalau saya sih melihat seperti ini ya, dari perspektif anak muda lah ya. Kalau saya melihat dari perspektif anak muda, kan anak muda itu punya kecenderungan dia gampang jenuh dengan hal yang begitu-begitu saja lah, dengan hal yang begitu-begitu saja. Dan dalam kontestasi pilkada Provinsi Banten mendatang, kan sebetulnya ini kompetisi antara wajah baru dengan wajah yang kita tahu bersama dia kan mewakili kelompok politik lama lah, kelompok politik lama. Dia berasal dari partai yang memang sudah mengakar di Banten, dia berasal dari keluarga politik yang selama ini juga masyarakat Banten tahu selalu memegang lini-lini kekuasaan, baik di tingkatan kabupaten kota ataupun provinsi. Artinya ini pertarungan wajah baru dengan wajah lama. Nah, kecenderungannya hari ini saya melihat pola kepemimpinan lama itu sudah pernah kita coba pada beberapa gubernur. Kalaupun gubernur terakhir itu kan Wahidin Halim, tapi kan ada komposisi Pak Andika Hajrumi dalam kepemimpinan Pak Wahidin Halim, yang artinya juga bersumber pada kekuatan politik yang sama, kekuatan politik lama juga, sama seperti Bu Airin hari ini. Nah, sehingga saya melihat kepemimpinan pola lama ini sudah kita uji di Provinsi Banten, dan hasilnya menurut saya itu masih jauh dari kata memuaskan. Sehingga saya melihat kecenderungan untuk menghadirkan kepemimpinan baru yang lebih fresh, tidak punya beban masa lalu, tidak punya kaitan dengan kekuatan-kekuatan politik lama, atau bahkan tidak tersandra oleh persoalan-persoalan hukum. Ya, saya kira sosok baru ini patut menjadi alternatif untuk memimpin Banten ke depan. Sosok baru yang dimaksud? Ya, Pak Androsoni. Abang, sepakat nggak? Atau ada gambaran lain? Misalkan sosok baru, kepemimpinan lama, ada versi pemimpinan baru. Bang Ade, gimana pandangannya terhadap? Nggak ada yang baru sih. Kriteria kepemimpinan. Nggak ada yang baru, nggak ada. Nggak ada yang baru mah Androsoni doang kan baru 5 tahun ya. Di Miati juga lama kan. Cuma mungkin yang dimaksud oleh Bung Mahe ini, karena dia dulu konsentrasi selama efektif selama 5 tahun lah. Terus tambahannya 2 tahun terakhir kan dia masih aktif dengan adik-adiknya tuh. Dia merespon apa yang terjadi di Pemprov kan. Jadi ada bagusnya, ada juga ada endahnya. Kalau saya tidak bisa menilai bahwa itu tidak endah baik. Aktivis dia mas saya sebagai apa, bengkong lain kan, penghulu lain. Iya. Iya. Jadi kalau bagus juga sih dicoba. Cuman gini, ada nilainya terhadap 3 profil yang pernah memimpin tuh. Batut, Rano Karno, Wahidin Halim. Kalau secara pribadi ada yang bagus nggak? Itu kan host.
Pertanyaan, oh saya bertanya. Saya juga ambil alih aja. Bukan, saya ingin nanya juga ke Mahe. Ayo udah. Supaya saya juga maksudnya bisa ada sandaran menjawabnya. Iya, kalau saya sih melihat gini, salah satu pondasi dasar menciptakan pemerintahan yang baik, yang berpihak pada rakyat, tentunya yang pertama harus dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini kan juga menjadi salah satu poin yang digadang-gadang oleh Pak Wahidin Halim dulu ketika beliau berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Tapi saya tidak melihat adanya sebuah perubahan, adanya sebuah reformasi birokrasi yang signifikan di tubuh pemerintahan Provinsi Banten ketika Pak PH juga memimpin. Artinya budaya-budaya koruptif, budaya-budaya buruk lainnya yang ada dalam tubuh birokrasi pemerintahan Provinsi Banten itu juga tidak dibersihkan oleh Pak WH. Tidak dibersihkan oleh Pak WH. Sehingga itu yang membuat kepemimpinan Pak WH 5 tahun ke belakang juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Banten. Kita lihat berbicara misalkan angka pengangguran, bahkan Banten hari ini warga Banten disebut warga yang paling tidak berbahagia kan. Masyarakat Provinsi Banten dibilang masyarakat yang tidak berbahagia. Ya artinya itu. Iya betul itu. Ya, saya aja selalu ditekan sama ini kan. sehingga saya melihat pola kepemimpinan lama, narasi kepemimpinan lama itu hari ini sudah tidak relevan, sudah tidak relate dengan kondisi di masyarakat. Sehingga menurut saya munculnya sosok Pak Andra hari ini, kalaupun tadi Pak Ade Gogo bilang kan, ya dia bukan orang baru ya. Memang dalam perpolitikan Provinsi Banten dia bukan orang baru karena sudah 2 periode jadi DPRD provinsi. Tapi kan berbicara dia menahkodai eksekutif, ini kan baru kali ini dia berkontestasi di ranah eksekutif. Dan makanya saya jadi ada sandaran. Jadi kalau kita selalu khawatir dengan kepemimpinan yang lama tapi kualitasnya buruk, ya nggak apa-apa, dicoba yang baru, supaya kita juga kan bisa melihat ini yang selalu kita negatifkan ini kan pemerintahan yang lama nih, tapi yang baru coba. Karena kalau Wahidin Halim kan pemerintahan lama sebenarnya, dia kan pernah menjadi eksekutif di Tangsel kan, di Kota Tangerang. Terus dia sama aja, makanya kalau memang seperti apa, makanya kan pasti jauh lebih tahu tentang pemerintahan kan. Ya kalau itu mas saya juga setuju yang baru sih. Setuju. Poinnya. Tapi gini Bang. Karena gini, kepala daerah yang kemudian terpilih itu pasti kepala daerah baru. Pasti. Iya. Kepala daerah baru. Pasti itu mah. Ya baru lagi tuh. Karena 5 tahun ke depan kan SK anyar dikit. Ya. Tapi gini maksud saya sebagai aktivis, berani nggak misalkan membuat sebuah MOU politik? Apa tuh namanya tuh MOU politik, misalkan ketika nanti orang ini memimpin, si calon ini, salah satu calon ini akan keluar jadi pemimpin, maka dia misalkan harus melaksanakan begini tuntutan apa misalkan yang akan disampaikan ketika untuk para pasangan calon yang akan berkontestasi politik nanti. Ya, jadi saya sedikit sehingga mendekati ke arah-arah yang sesuai harapan, kemudian ini tidak. Ya, ini balik lagi ke opening statement saya terkait dengan partisipasi aktif ya. Salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat itu kan salah satunya adalah yang tadi disampaikan, berani. Ketika calon pemimpin ini datang ke mereka untuk minta dipilih, artinya bukan masyarakat itu langsung menyantap menu yang disodorkan itu, tapi juga harus berani memberikan bahwasanya yang dibutuhkan masyarakat hari ini tuh lapangan pekerjaan loh. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini tuh misalkan berkurangnya angka kemiskinan, atau misalkan
perbedaan yang signifikan antara Banten Utara dengan Banten Selatan misalkan. Jomplang ya, kesejahteraan yang jomplang antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Ya saya kira semakin masyarakat berpartisipasi aktif kepada calon pemimpinnya untuk berani tidak Anda melakukan ini, berani tidak Anda melakukan ini. Saya kira itu juga nantinya yang menjadi barrier bagi calon pemimpin ke depan untuk asal-asalan ngurus masyarakatnya, karena dia merasa dia pernah ada komitmen politik dengan kelompok masyarakat di sini, dia pernah ada komitmen politik dengan kelompok masyarakat yang juga ada di daerah lain. Saya kira pertanyaannya bukan berani atau tidak berani, tapi kita sebagai bagian dari masyarakat sudah mulai harus berani untuk mengambil langkah-langkah seperti itu. Dari berbagai Iya, jangan biarkan kita ini dihegemoni oleh pilkada sehingga kita ini menjadi entitas yang hanya digiring-giring untuk dukung A, dukung B, digiring-giring untuk saling serang di media sosial misalkan, karena saya pendukung A, itu pendukung B. Kita perangnya di wilayah-wilayah seperti itu. Tapi secara kolektif ya kita harus mulai berani mengambil sikap yang lebih maju. Saya sebagai sebuah entitas masyarakat menginginkan kepemimpinan ke depan itu ya harus bisa menyelesaikan persoalan pengangguran dalam 100 hari kerja misalnya. Bisa menyelesaikan persoalan, bisa melakukan reformasi birokrasi pada 100 hari kerja. Karena komitmen dia untuk membangun Banten saya kira bisa dilihat dari situ. Dari urusan reformasi birokrasi saja. Toh tentunya kita semua bisa mengakses. Itu kenapa selalu patokannya 100 hari kerja ya? Ya itu kan umumnya seperti itu umumnya. Umumnya 40 hari. Bagus ya. Umumnya kan 100 hari kerja itu dinilai range waktu yang dia sudah selesai mengkonsolidasikan lah. Mengkonsolidasikan dari masa percobaan ya, mengkonsolidasikan kekuatan politiknya pasca menang kan. Ya kira-kira begitu. Bang, tambahin Bang, persoalan keberanian masyarakat. Kira-kira, nah dari beberapa kandidat tadi yang disebutkan, sejauh mana Bang Ade optimis misalkan bahwa ini dia akan melakukan MOU dengan masyarakat jika saya tidak berhasil memimpin maka saya akan mengundurkan diri dalam 100 hari kerja. Jadi kalau ada yang berani lakukan itu. Lakukan itu ya? Lakukan itu. Misalnya bikin surat pernyataan. Dalam 2 tahun angka, karena gini loh Bang, biaya politik itu selalu bilang mahal. Iya. Selalu bilang. Jadi jangan 100 hari terlalu pendek, masa percobaan tuh Mbak. Kalau karyawan pabrik kan 3 bulan kan. Ya 2 tahun lah. Kalau saya tidak bisa menekan angka pengangguran, tidak bisa menjaga lapangan kerja, atau kemiskinan ekstrim tidak bisa ditekan, dientaskan, ya mundur gitu. Mundur doang ini dia nggak mundur di jabatan kan, mundur kantor doang di nama itu. Mual aja di mana mundur gitu. Abang mau bikin closing statement nggak? Kalau saya ditanya closing statement, misalkan harus memilih Airin sama Andra, pasangan mana yang abang pilih? Nanti aja yang udah ditetapkan. Yang udah ditetapkan. Seandainya besok mereka ditetapkan di KPU, Anda enggak, itu kan karena gini, karena Anda ini sudah menyodorkan gagasan membuat fakta integritas itu perjanjian MOU politik. Nanti saya nunggu membaca MOU politiknya dulu. Nanti siapa yang saya pilih itu MOU politiknya yang sesuai itu. Ya, ada harapan baru tadi kata Bang Mahe ketika orang baru. Kan gitulah. Sebelum ada harapan baru, orang baru ini kepemimpinan yang baru. Tapi mudah-mudahan dengan sistem yang baru, Bang. Nah, artinya sebagai bentuk closing statement nih, karena waktu udah hampir 30 menit, aktivis yang kita nilai memiliki nalar kritis terhadap dan tajam terhadap pemerintah, selain persoalan sistem baru dan harapan-harapan baru, apa yang lebih mendasar sehingga bukan hanya iming-iming uang gitu, masyarakat memilih karena mencoblos karena ada iming-iming money politik dan sebagainya. Selain juga tagline baru tadi, apa yang kira-kira mendasari untuk menentukan pilihan ke seseorang yang seperti ini? Ya, saya kira kita bisa mengukur begini. Pilihlah pemimpin yang janji politiknya paling realistis menurut saya. Paling realistis untuk dia wujudkan. Contoh begini. Bagaimana kita bisa percaya janji politik seorang calon kepala daerah untuk memberantas KKN misalkan, kalau dia misalkan berasal dari
kelompok kekuatan politik yang koruptif di masa lalu misalkan seperti itu. Itu kan menjadi hal yang tidak realistis menurut saya. Sehingga ke depan saya kira kalau kita berbicara janji politik, berbicara program, setiap calon kepala daerah pasti menyusun visi misinya sebagus dan sebaik mungkin. Tapi di situ kita bisa ukur mana yang realistis dan mana yang tidak realistis. Contoh kecilnya yang tadi saya berikan. Dan janji politik kepala daerah itu kan sebetulnya juga bisa kita ukur ketika misalkan sebelumnya dia pernah menjadi pejabat publik. Seperti Pak Andra Soni misalkan. Sebelum mencalonkan gubernur kan dia pernah menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Realistis nggak ketika misalkan Pak Andra Soni berbicara KKN, pemberantasan KKN, sementara ketika misalkan beliau selama menjadi ketua DPRD Provinsi Banten, itu kita mendapatkan informasi misalkan ada indikasi dia main proyek, dia jual beli jabatan dan lain-lain. Kan seperti itu. Sehingga ketika kita ukur janji politiknya realistis, ya saya kira calon kepala daerah seperti itu yang harus kita pilih. Saya sih itu benar-benar tahu track recordnya, betul. Track recordnya keluarga ini siapa? Iya, dan realistis ya, menurut saya realistis. Dan setahu saya 2 orang itu juga belum pernah main proyek provinsi kan? Iya. Bu Irin belum pernah. Belum pernah. Bang Andri juga belum kan? Iya, belum. Bu Irin di Tangsel sebelumnya. Iya, Tangsel di Banten. Jadi kalau saya sih setuju. Maksudnya kalau memang yang dulu-dulu itu kan selalu dinilai negatif kan. Ya coba yang baru lah mau. Oke. Ini persoalannya yang barunya sah ini. Iya. Ya. Pak Andra atau Bu Irin? Ya. Kita nunggu nanti ya. Oh iya, nunggu setelah pencalonan aja ya. Nah Bang, terima kasih nih Bang. Kita bincang-bincang sangat singkat memang. Tapi kita punya durasi 30 menit. Sehingga mudah-mudahan ini terus berjenjang nanti. Tapi pesannya tadi saya udah dapat poinnya bahwa track recordnya. Dan saya sih khawatir gini Bang, masyarakat kita itu mohon maaf di wilayah selatan, Malingping, pelosok pusat tidak melihat track record. Ya, kenapa itu nyebutnya Malingping doang? Enggak kampung ente Bayah misalnya. Bayah. Oh, iya. Kadang-kadang masyarakat itu tidak melihat track record itu, tidak tersampaikan informasi-informasi gini. Ya karena ada relawan. Harusnya Abang lebih masif sebagai influencer, sebagai menyampaikan bahwa baca track record. Itu jelas influencer. Oke. Kalau memang itu jawabannya, maka perbincangan kita akhiri. Dan ini insya Allah akan berjenjang, akan terus-menerus sampai pada pelaksanaan pilkada nanti. Bila itu pikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.